Tidaklah mengherankan apabila banyak pemimpin atau orang luar padukuhan yang ingin mencoba dan menguji kesaktian Ki Gede Suraguna. Berkat kesabaran dan kewaspadaannya, Ki Gede Suraguna tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini saya akan mengungkap sebuah cerita di balik nama Desa Beberan yang ada di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Awal mula sejarah nama Desa Beberan bermula pada sebuah kisah. Kira-kira abad ke-17, di pinggiran aliran sungai yang berhulu dari Gunung Kuda yang kini Desa Kedongdong Kidul dan bermuara di daerah Bondet, terdapat sebuah padukuhan atau desa yang subur makmur. Sungai tersebut sekarang disebut Sungai Jamblang. Di padukuhan tersebut tinggallah seorang yang bernama Ki Ageng Talkia atau dengan panggilan Ki Ageng Talka, yang mempunyai karisma wibawa dan dipercaya memimpin masyarakatnya. Kepercayaan masyarakat padukuhan terhadap Ki Ageng Talkia dilaksanakan penuh tanggung jawab. Dengan segala kebesaran jiwanya, ia membangun padukuhan demi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Pengabdiannya dalam memimpin rakyat ia tunjukkan antara lain dengan membangun pemukiman dan balai pertemuan di dekat kedung yang berbatasan dengan Sungai Jamblang. Asal mula padukuhan atau desa tersebut diberi nama oleh Ki Ageng Talkia melalui musyawarah dengan nama desa Kedung Dadap. Oleh karena itu, ia dikenal pula dengan sebutan Ki Gede Kedung Dadap. Balai desa dibangun di Kedung Dadap Lor dan pusat padukuhan terletak di sebelah Masjid Baitur Rahim, masjid yang masih ada hingga sekarang, yang dibangun bersamaan dengan kantor desa. Desa Kedung Dadap terdiri dari dua kata, yaitu kedung dan dadap, yang mempunyai arti kedung berarti tempat air yang dalam di laut semacam palung, yang airnya sangat dingin dan nyaman. Arti lain amat menyedapkan apabila dipandang mata. Kedung berarti pula seorang yang memiliki ilmu yang sangat mendalam dan luas. Sedangkan dadap mempunyai arti menunjukkan sebuah pohon dadap atau dadap srep yang sangat besar manfaatnya sebagai ramuan obat-obatan tradisional bila mana terserang sesuatu penyakit dan terlebih apabila mendapat petunjuk Allah, misalnya melalui mimpi, maka ramuan tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dadap juga bisa berarti menunjukkan dada yang mempunyai pemikiran yang sangat lapang, luas dan dalam, tanpa rasa iri hati, hasut, dendam, dengki, syirik dan fitnah. Tersiarlah berita kemana-mana bahwa desa Kedung Dadap dipimpin oleh Ki Gede Kedung Dadap yang juga memiliki julukan Ki Gede Suraguna. Sura artinya berani, guna artinya berguna untuk apa saja dalam arti yang baik. Dengan demikian, Suraguna mengandung makna berani berlaku untuk hal-hal yang baik saja. Ki Gede Suraguna adalah seorang pemimpin ternama sakti mandraguna, ora tedas tapak palung pandai, dan berkepribadian sangat sederhana. Konon sifat tidak mau berguru dan tidak mau pula digurui, dalam arti tidak mau dimintai ilmunya, karena berpendapat segala sesuatunya berkat karunia Allah yang Maha Esa. Tidaklah mengherankan apabila banyak pemimpin atau orang luar padukuhan yang ingin mencoba dan menguji kesaktian Ki Gede Suraguna. Berkat kesabaran dan kewaspadaannya, Ki Gede Suraguna tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Para jagoan yang ingin mencoba kesaktian Ki Gede Suraguna jumlahnya kurang lebih 34 orang. Sebagian besar musuhnya mati dan dikuburkan di sepanjang pinggir Sungai Jamblang sekitar daerah Kedung Dadap. Di antara musuh-musuhnya ada 6 orang yang menyerah dan menjadi anak buahnya yang patuh setia, yang kemudian dipercaya oleh Ki Gede Suraguna untuk menjadi pembantunya. 6 orang tersebut adalah Utama atau Ki Salaman beserta seorang pengikutnya yang patuh dan setia, mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi, sehingga dijadikan Mahapati Utama untuk memegang tampuk pemerintahan atau kekuasaan. Lalu Mbah Jamilah, seorang pejuang wanita dalam perjuangan,
atau pemimpin padukuhan. Kemudian Ki Budi dan Ki Mulya yang berjasa dalam mengembangkan agama Islam seperti dalam pembuatan masjid di Desa Depok, Kecamatan Plumbon. Keduanya sangat berbudi luhur dan sangat mulia. Segala perbuatannya selalu terpuji dan menghindari hal-hal yang bersifat negatif atau tercela. Kemudian Ki Gampang yang terkenal dengan binatang peliharaannya seekor kerbau bule. Ia beramanat kepada anak keturunannya bahwa apabila mendapat kesulitan dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah yang sangat sulit dan pelik, mintalah kepada Allah dengan kesungguhan hati, insya Allah akan terkabul, sesuai dengan kebiasaan para leluhur dalam memohon permintaan kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan sekali-kali memelihara kerbau bule berwarna merah keputih-putihan. Lalu Ki Jaladri yang cukup sakti baik dalam tugas pemerintahan maupun mengembangkan dan menyiarkan agama Islam. Ia adalah pengikut dan pembantu yang taat, setia serta jujur dalam menjalankan tugas. Yang terakhir Ki Caya atau Ki Haji Syarif yang bijak selanjutnya diangkat menjadi kuwu pertama. Kesaktian Ki Gede Suraguna terdengar kemana-mana hingga ke pedalaman Cirebon. Oleh karena itu, Ki Kuwu Cirebon mengutus salah seorang pembantu atau muridnya menemui Ki Gede Suraguna dengan amanat seolah-olah berguru, padahal untuk mengetahui pusaka atau jimat yang dimiliki Ki Gede Suraguna. Mendengar perintah Ki Kuwu Cirebon tersebut, pembantu yang setia itu segera berangkat menjalankan tugas. Sesampainya di tempat tujuan di Kedung Dadap, pembantu itu lalu menyampaikan maksud kedatangannya untuk berguru kepada Ki Gede Kedung Dadap. Selama berguru, utusan Ki Kuwu Cirebon itu sangat patuh, taat, dan jujur, serta menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, tak pernah membantah perintah, sehingga Ki Gede Suraguna amat sayang kepadanya. Pada suatu malam yang sunyi senyap, larut malam yang kelam, dengan suara yang lemah lembut dan sopan santun, ia mempunyai kesempatan yang baik melaksanakan apa yang diamanatkan Ki Kuwu Cirebon untuk menanyakan tentang jimat Ki Gede Suraguna. Ki Gede, pusaka atau jimat apakah yang gerangan dimiliki Ki Gede sehingga Ki Gede tak terkalahkan siapapun? Mendengar pertanyaan itu, Ki Gede menjawab dengan tulus bahwa pusaka atau jimat yang dimilikinya adalah keris setan kober. Setelah mengetahui jimat Ki Gede Suraguna dan dengan alasan telah cukup lama tinggal di Kedung Dadap, utusan minta izin pulang hendak seba ke pedalaman Cirebon, tentunya untuk menemui Ki Kuwu Cirebon. Dalam waktu singkat, utusan itu tiba kembali ke pedalaman Cirebon, lalu segera menyampaikan hasil tugasnya kepada Ki Kuwu Cirebon. Utusan menjelaskan bahwa pusaka atau jimat yang dimiliki Ki Gede Suraguna adalah sebuah keris yang diberi nama setan kober. Keris itu mempunyai 7 buah ujung yang sangat ampuh, di mana apabila musuh hendak menyerang Ki Gede Suraguna, maka yang akan menghadapinya adalah keris itu, baik serangan lahiriah maupun batiniah. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ki Kuwu Cirebon memerintahkan agar Ki Gede Suraguna seba ke pedalaman Cirebon. Utusan segera berangkat kembali ke Kedung Dadap untuk menemui Ki Gede Suraguna. Setelah menerima maksud kedatangan utusan, Ki Gede Suraguna segera mengambil keputusan untuk berangkat menemui Ki Kuwu Cirebon di pedalaman Cirebon. Sementara itu, kepemimpinan Kedung Dadap diserahkan kepada Ki Caya atau dengan nama lain Ki Haji Syarif, anak buahnya yang patuh, setia, dan sakti. Ki Caya menjalankan kepemimpinannya untuk membangun desa dan melanjutkan pembangunan hingga beberapa tahun lamanya sampai ia meninggal. Tidak jauh dari Kedung Dadap, sekitar abad ke-15, terdapat padukuhan yang terletak di sebelah barat ke arah selatan bernama Padukuhan Beran. Kata Beran dengan kosakata beran yang berarti berbenah atau menata. Sumber lain menyebutkan berasal dari kata beran atau kaberan atau kebetulan, atau juga bera yang berarti tidak jadi atau selalu gagal. Padukuhan Beran telah melaksanakan tatanan atau aturan pemerintahan dan mempunyai kantor padukuhan yang letaknya di sebelah dekat Masjid Baitussalam di depan pintu pengairan Desa Beran. Ketika masa penjajahan Belanda dipimpin Gubernur Jenderal Dendles, pembuatan jalan raya Cirebon menuju ke Bandung sedang dilaksanakan yang banyak melibatkan pimpinan padukuhan dan masyarakatnya. Selepas itu, pemerintah Hindia Belanda membangun beberapa pabrik gula seperti di Gempol, sekarang terletak di Desa Palimanan Timur,
Jatiwangi, dan Kadipaten. Untuk kelancaran pembangunan pabrik gula tersebut, pemerintah kolonial Belanda memerlukan sarana dan prasarana jalan kereta api dengan membuat lintasan kereta api dari Pasar Minggu menuju Gunung Giwur dan sepanjang aliran Sungai Jamblang yang melewati Padukuhan Beran. Saat melewati Padukuhan Beran, pembuatan jalan kereta api tersebut mengalami hambatan karena di Padukuhan ini banyak ditumbuhi pohon gelampok. Setelah mendapat restu Ki Ageng Beran, pohon-pohon gelampok itu kemudian ditebang dan oleh karenanya blok tersebut dinamai Blok Gelampok. Di Gelampok terdapat makam Ki Buyut Budi, seorang pendatang yang datang untuk mengembara dan menyiarkan agama Islam. Di samping membuat jalan kereta api untuk keperluan pabrik gula Gempol, pemerintah Hindia Belanda membuat sungai susuk yang bersumber dari Sungai Jamblang dan bendungan atau dam dengan jembatannya menghubungkan Blok Beran Timur dan Barat. Masyarakat memberi nama dam tersebut Bendungan Sinyur menurut lidah orang Jawa oleh karena dibangun seorang insinyur Belanda. Hingga sekarang aliran air dari bendungan ini dipakai untuk pengairan pertanian Kecamatan Palimanan, Plumbon, Kelangenan, dan sekitarnya. Bendungan Sinyur terletak di perbatasan Desa Warujaya dan Desa Kepuh. Untuk membantu kelancaran transportasi, pemerintah Hindia Belanda membangun rel getrok untuk jalan setum dari Desa Palimanan menuju Kedung Dadap, tepatnya di Blok Pulau Warak sekarang. Oleh karena di situ banyak tersimpan batu-batuan dan pasir guna untuk pembangunan pabrik gula. Dalam pembuatan rel getrok tersebut, sebelum sampai ke Kedung Dadap terdapat hambatan yang serius sehingga perlu dibuat gorong-gorong. Ketika para pekerja beristirahat untuk melepaskan haus dahaga, terlihatlah oleh mereka sumber mata air jernih yang oleh Ki Ageng Beran sumber air itu diberi nama Belik Jamsari. Hingga sekarang sumber air itu masih ada. Untuk memperluas daerah kekuasaannya, Ki Ageng Beran bersama rakyatnya menyerang secara sepihak Desa Kedung Dadap. Akan tetapi mereka sendiri yang dikalahkan lalu menyerah dan memasrahkan kekuasaan wilayah desanya kepada Kedung Dadap. Sebelum menyerahkan kekuasaannya, Ki Ageng Beran berpesan agar nama desanya diubah menjadi Beberan. Dalam naskah perjanjian tidak tertulis nama Beberan, hanya dipakai untuk sementara. Kelak, demi mencapai kemakmuran masyarakat dan ketentraman Padukuhan, nama itu harus dirubah kembali. Hal ini pun dikemukakan pimpinan Kedung Dadap kepada seluruh keluarga dan masyarakatnya agar bertingkah laku halus, berbudi luhur, beramal soleh, adil dan bijaksana dalam menjalankan tugas, berjiwa mulia atau ahli pikir secara mendalam, tidak berprasangka buruk, iman dan takwa kepada Allah, bersemangat dan percaya kepada diri sendiri. Menjelang akhir masa bakti Ki Haji Darlan, pemimpin Padukuhan Kedung Dadap sekitar tahun 1800, keluarlah peraturan pemerintah yang menggabungkan Padukuhan Kedung Dadap dan Beran menjadi satu desa yang diberi nama Desa Beberan hingga sekarang. Dengan penggabungan kedua desa tersebut, seluruh masyarakat hidup rukun, damai, aman, sejahtera. Hasil penggabungan disepakati untuk membangun kantor kuwu atau kantor kepala desa di pertigaan Jalan Kedung Dadap Kidul yang masih ada hingga sekarang sebagai Balai Desa Beberan. Demikianlah cerita di balik nama Desa Beberan versi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.